Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Ayuda. Saya dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam progresif dan dinamika ekonomi dalam Islam. Islam progresif. Islam progresif atau progresif Islam merupakan istilah yang relatif baru dibandingkan dengan terma-terma lain seperti Islam inklusif, Islam transformatif, dan Islam liberal. Istilah Islam progresif ini pun yang dalam kajian Islam kontemporer digunakan oleh para akademisi dan aktivis sejak beberapa tahun terakhir secara substantif tidak jauh berbeda dengan terma lainnya. Istilah ini biasanya dinisbahkan kepada pemahaman-pemahaman dan aksi-aksi umat Islam yang memperjuangkan penegakan nilai-nilai humanis seperti pengembangan civil society, demokrasi, keadilan, kesetaraan gender, pembelaan terhadap kaum tertindas dalam pluralisme. Mengingat Islam progresif merupakan kelanjutan dari Islam liberal, Islam transformatif dan sebagainya, maka pemikir-pemikir yang dimasukkan dalam kelompok Muslim progresif pun tersebar di berbagai negara. Di antara mereka adalah yang pertama, Abdul Karim Soros dan Shirin Ebadi di Iran, Muhammad Sahrur dan Muhammad Habash di Suriah, Muhammad Al-Talibi di Tunisia atau Prancis, dan yang terakhir Fatullah Gulen di Turki dan USA. Lalu yang selanjutnya ada pandangan Islam progresif terhadap ekonomi Islam. Terkait isu keadilan dalam pertumbuhan ekonomi, Islam progresif menolak pertumbuhan yang mengorbankan manusia dan memposisikannya tidak lebih sebagai barang, menolak pertumbuhan yang menguntungkan segelintir orang untuk menguasai kekayaan nasional, dan juga menolak pertumbuhan yang semata-mata menjadikan konsumerisme, persaingan, laba, dan kesejahteraan sebagai tolak ukur mengalahkan nilai-nilai keadilan dan persaudaraan. Nah, meskipun mengakui pentingnya keadilan sebagai idealisme, namun Islam progresif juga mengakui bahwa masyarakat tidak berkelas yang diikuti debirokratisasi dan kepemilikan bersama merupakan sesuatu yang sulit diwujudkan dan diterima dalam realitas kekinian. Lalu yang selanjutnya ada perbandingan ekonomi Islam dan pandangan Islam progresif. Catatan dari Islam progresif tentang perlunya kajian ekonomi Islam menggabungkan tujuan syariah dan alat analisis modern dalam ilmu ekonomi. Sebenarnya juga telah dilakukan dan bahkan pada tahap tertentu telah dimodifikasi sesuai dengan perubahan yang terjadi. Catatan selanjutnya dari Islam progresif terkait idealisme, keadilan dalam banyak hal sebenarnya juga berdekatan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam didasari pada kesadaran bahwa dalam kehidupan, orientasi akhir yang menjadi tujuan adalah mencapai palah. Nah, palah bagi seorang muslim sebagai tujuan hidup, sebagai motivasi utama, tidak hanya menyangkut pencapaian di dunia, tetapi juga di akhirat. Falah adalah kemenangan dan kemuliaan hidup yang mencakup aspek yang lengkap dan menyeluruh bagi kehidupan manusia. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.